lakukan fatayammamu sha'idan thayyiban hingga akhir ayat. Tayamum ini ada syarat-syaratnya baru kita melaksanakan tayamum, pengganti daripada air. Maka hukum tayamum satu, wajib ketika khawatir akan terjadi kebinasaan atau celaka jika menggunakan air, dan ketika tidak ada air secara kasat mata. Ini salah satu hukum tayamum wajib ketika kita tidak menemukan air atau khawatir dengan kondisi keadaan kita untuk menggunakan air, bisa celaka, bisa sampai kematian. Maka wajib hukumnya bertayamum, meninggalkan air ketika itu wajib. Artinya dengan kondisi yang sedemikian. Berarti tidak wajib memakai air, wajib itu bertayamum. Yang kedua, hukumnya mubah jika mampu melakukan wudu dengan air dan membelinya, akan tetapi dijual di atas harga standar. Begitu juga jika tidak ada air di awal waktu, namun ia yakin atau mempunyai dugaan kuat akan ada air di akhir waktu. Ini mubah bertayamum jika mampu melakukan wudu dengan air dan membelinya, akan tetapi dijual di atas harga standar. Begitu juga jika tidak ada air di awal waktu, namun dugaannya akan ada dugaan yang kuat, yakin bahwa di akhir waktu nanti akan datang atau ada air. Yang ketiga, makruh bertayamum. Makruh hukumnya yaitu mengulangi tayamum. Mengulangi tayamum karena tayamum itu untuk digunakan satu kali fardu. Tayamum kalau misalnya wudu dengan air, bisa kita sholat berkali-kali dengan sekali berwudu, asal kita belum keluar angin atau berhadas. Tapi kalau untuk tayamum, satu kali fardu, sekali tayamum, untuk sekali waktunya. Maka kalau dia menggunakan namanya makruh, itu mengulangi tayamum mungkin untuk sekali fardu, sekali. Yang keempat, haram dan sah, yaitu tayamum dengan debu hasil gosok, hasil mungkin debu rampasan, gosok, rampasan. Haram dan tidak sah jika melakukan tayamum di saat ada air dan tidak ada uzur. Haram dan hukumnya sah jika dia tayamum dengan debu hasil rampasan. Sah, tapi hukumnya haram, sama juga dengan air. Misalnya kita berwudu, tapi air kita
kita itu hasil yang tidak ada izin atau pasar atau bagaimana sah. Bisa juga dengan di hal yang lain, bukan hanya saja air. Kalau yang namanya yang dirampas tidak ada izin itu tidak boleh, baik pakaian, baik apapun, makanan, apalagi misalnya hak orang keambil lalu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Mungkin ibadah kita sah, tapi hasilnya itu bukan hak kita, haram, kita makan, itu bisa dijabarkan kemana lain kalau bukan hak kita, lalu kita ambil, kita gunakan dengan ibadah kepada Allah. Tayamumnya sah, tapi hukumnya haram. Yang selanjutnya sebaliknya haram dan tidak sah jika melakukan tayamum itu di saat ada air dan tidak ada unsur. Kita tayamum itu misalnya menggunakan air ada, kemudian dia tidak ada halangan untuk menggunakan air, lalu dia bertayamum, itu tidak sah dan hukumnya haram. Tayamum dapat menggantikan wudu di dalam hadas kecil, begitu juga menggantikan mandi di dalam hadas besar. Namun ada perbedaan pada keduanya. Tayamum dari hadas kecil hukumnya batal dengan wujudnya hal-hal yang membatalkan wudu. Tayamum dari hadas kecil hukumnya batal dengan wujud hal-hal yang membatalkan wudu. Tayamum dari hadas besar hukumnya tidak batal dengan wujudnya hal-hal yang membatalkan wudu. Tayamum ini hanya bisa batal sebab melihat air dan mampu menggunakannya. Jadi tayamum dari hadas kecil hukumnya batal dengan wujud hal-hal yang membatalkan wudu. Berarti apa yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Keluar angin, berarti tayamum batal. Hal-hal yang membatalkan wudu berarti juga membatalkan tayamum. Tapi kalau tayamum dari hadas besar hukumnya tidak batal dengan wujud yang membatalkan wudu. Tayamum ini hanya bisa batal sebab melihat air dan mampu menggunakannya. Jadi sudah kita bertayamum mau sholat, dari awal waktu misalnya kita sudah berusaha mencari air, kemudian mau sholat, nah di mana udah ada tanpa air, itu dengan sendirinya tayamum itu batal, gugur. Sebab kita melihat air. Maka itulah hukum tayamum. Ada 4 hukum bertayamum: wajib, makruh, wajib bertayamum, makruh pelubah bertayamum, kemudian makruh dan haram. Wajib itu ketika kita tidak mendapatkan air dan ada uzur. Uzurnya uzur syar'i, baik bisa mencelakakan diri kita, bisa sampai terkena air, bisa mengakibatkan fatal. Berarti itu wajib bertayamum. Mubah, kalau hukum
sudah bisa dilakukan, tapi dia sanggup menahan misalnya dari kemudaratan yang sedikit, sanggup dia untuk memakai air, itu ubah. Melakukan wudhu dengan air dan membelinya, akan tetapi dijual di atas harga standar, itu boleh dia bertayamum. Kalau tidak, misalnya tidak ada air tapi ada air yang dijual orang, sanggup dia membeli, itu ubah dia bertayamum. Kalau sanggup di atas harga standar, berarti bolehnya membeli air dengan berwudhu. Kemudian sebab-sebab tayamum, itu hukum tayamum tadi, wajib, mubah, makruh, haram. Sebab-sebab tayamum diperbolehkan melalui tayamum ada 3, yaitu tidak ada air, sakit, dan air dibutuhkan untuk minumnya makhluk hidup yang dimuliakan yang sedang kehausan. Sebab-sebab tayamum diperbolehkan tayamum, yang pertama, la yajidul ma, tidak mendapatkan air, Yang kedua, di asbabil marid, ya, dengan sebab sakit. Kemudian yang ketiga, air dibutuhkan untuk minumnya makhluk atau hewan yang dimuliakan yang sedang kehausan. Sebabnya kita misalnya ada air, kalau sakit sudah jelas. Kemudian kalau tidak ada air, ya itu sudah jelas. Kita punya air, tapi air ini ada kita temukan atau binatang hewan yang dimuliakan dalam keadaan kehausan. Lebih bagus kita tayamum, air itu kita berikan kepada yang lebih membutuhkan seperti hewan yang dimuliakan tadi. Jadi tidak apa-apa kita bertayamum. Tapi nanti syaratnya tidak ada air itu bagaimana standar ukuran tidak ada air? Misalnya kita sudah masuk waktu, tidak ada air di rumah kita, tidak ada air di masjid ini, di masjid lain ada air. Jadi syaratnya mendapat air itu nanti dari awal waktu kita cari sampai akhir waktu. Misalnya masuk waktu subuh, atau misalnya zuhur, dari awal waktu sampai akhir kita tidak temukan air, itu baru boleh tayamum. Pertama, tidak ada air, yaitu tidak mampu menggunakan air karena tidak ada secara kasat mata atau secara syaraf. Tidak mampu menggunakan air itu disebabkan dengan sakit. Air ada, tapi kita tidak mampu berwudu dengan air, sakit, seakan-akan sampai pulang. Apalagi kalau misalnya di Arab jangankan sakit, kalau musim dingin nggak sanggup kita kadang-kadang pakai air biasa itu, dinginnya sampai ke tulang saja. Karena orang kalau ketika ada musiman di Arab itu dia pakai sahana pemanas. Jadi tempat dulu itu ada yang tempat dulunya kayak air panas. Saking dinginnya itu kita tidak ada sakit. Karena musim cuaca dingin, dia berumur dengan es. Satu kita kan pakai air pemanas.
tidak mampu menggunakan air karena tidak ada secara kasat mata atau secara syaraf, berarti tidak ada air. Kemudian tidak ada secara kasat mata, yaitu tidak menemukan air sama sekali setelah mencarinya. Jadi kita cari, sudah capek mencari air dari awal waktu, misalnya waktu dalam 5 waktu itu dari awal sholat sampai akhir waktu kita cari air, tidak dapat, itu baru boleh tayamum. Jadi satu, tidak ada secara kasat mata, tidak menemukan air, yaitu tidak menemukan air sama sekali setelah mencarinya. Ini ya, nanti air tidak dicari, kemudian kita bertayamum, kita cari dulu air sampai dapat, dan waktu sholat sudah habis, baru dibolehkan bertayamum. Yang kedua, tidak ada secara syarat, yaitu seperti menemukan air namun dibutuhkan makhluk hidup yang muhtaram, ya, yang dimuliakan, yang sedang kehausan. Air ada seperti di atasnya, tapi ada binatang atau ada orang lain yang kehausan, sangat memerlukan air, tapi kita punya air itu kita gunakan untuk berwudu, tapi karena masih ada yang lebih membutuhkan untuk keselamatan, maka boleh kita bertayamum. Air itu kita gunakan untuk yang lebih penting. Kemudian menemukan air yang dijual di atas harga standar. Air ada, tapi 1 liter misalnya 1 juta. Gimana? Boleh bertayamum, kan di atas misalnya harga standar, kita beli air misalnya. Tapi kalau masih bisa dibeli dengan harga yang bisa standar, tidak boleh tayamum, karena kita masih sanggup beli air. Selanjutnya, menemukan air namun ada penghalang untuk mendapatkannya, semisal ada binatang buas, ada sumur, tapi di bawah sumur itu dijaga oleh harimau atau buaya. Di tempat lain ada air, kita mau sholat, waktu sudah masuk, bagaimana caranya? Kita tunggulah, kalau memang dia di awal waktu masih di situ sampai di akhir waktu, tidak pula dia pergi dari situ, dia tayamum. Walaupun ada kita melihat air, tapi ada halangan untuk memakai atau mendapatkan air itu. Kemudian menemukan air namun khawatir sakit jika menggunakannya, sama kayak tadi. Air ada, tapi karena sakit, kita khawatir menggunakan air, maka sakit kita bertambah parah. Itu yang pertama, sebab yang pertama. Sebab yang pertama, tidak ada air. Tidak ada air ini bagaimana? Itulah tadi, tidak ada secara kasat mata, kemudian tidak ada secara syarat. Tidak ada secara kasat mata, tidak menemukan air setelah kita mencarinya. Jadi tidak air, betul-betul air itu tidak ada. Yang kedua, tidak ada secara syarat. Secara syarat ini ada air, tapi dihalangi oleh hukum syarat ketika kita menggunakannya, disebabkan sakit, disebabkan ada air tapi ada yang kejuruhan, kemudian ada binatang buas di tempat air tersebut, kemudian ada penghalang disebabkan sakit atau kehausan bagi binatang tersebut. Kemudian yang kedua, yang pertama
disebabkan sakit. Hukum tayamum ketika sakit ada 3. Wajib ketika khawatir meninggal jika menggunakan air. 2. Mubah ketika khawatir terjadi hal-hal yang memperbolehkan tayamum, yaitu bertambah sakit, memperlambat penyembuhan, terjadi cacat yang mencolok di anggota badan luar, atau khawatir hilangnya fungsi anggota badan. Mubah. Ketiga, haram jika sakitnya ringan dan tidak berbahaya jika menggunakan air. Itu 2 sebab-sebab itu dibolehkan tayamum. Tidak ada air tadi. Kemudian yang kedua, karena sakit wajib tayamum ketika khawatir dengan kebinasaan atau sampai meninggal, itu wajib tayamum. Mubah khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak diperbolehkan tayamum, yaitu pertama sakit, hal-hal yang tidak diinginkan atau disebabkan bertayamum sehingga sakitnya bertambah parah, terjadi misalnya cacat atau di anggota luar, atau khawatir hilang fungsi dari anggota badan. Terakhir adalah haram jika sakitnya ringan dan tidak berbahaya jika menggunakan air. Jadi kalau lihat sakit sedikit, dia menggunakan air, dia malas lalu bertayamum, itu tidak boleh juga. Tidak berbahaya karena sakitnya tidak berbahaya jika ia menggunakan air. Jamaah subuh rahimahullah, pada pagi ini pencerahan kita akan sampai di situ. Insyaallah akan kita lanjutkan. Maka kalau ada pertanyaan 1-2 bisa kami jawab atau kita jawab bersama-sama. Misalkan ayat kata Allah, wa in kuntum maradha aw ala safarin alam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kamu tidak menemukan air, kata Allah, atau tidak temukan air tapi maradha, marid, sakit kita di perjalanan atau di rumah, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, lebih baik dan dengan debu yang suci. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya berkaitan dengan tema tadi, penjelasan Ustaz bahwasanya tayamum itu lebih prioritas kepada salah satu syarat untuk sholat, yaitu pegang duduk. Di sini yang ingin saya tanyakan, apakah tayamum itu bisa juga menjadi syarat untuk menghilangkan najis besar atau mandi janabah? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Alhamdulillah. Tayamum ini tadi kembali kepada dasar beberapa hukumnya, baru kita bisa melaksanakan tayamum dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ini kembali kepada pokok bahwa kalau untuk hadas besar ya boleh, seperti mandi janabah, atau misalnya bagi ibu sudah haid, nifas,
dengan sebab itu tadi waktu sholat sudah masuk, misalnya air tidak ada, boleh mandi dengan bertayamum. Dengan hadas besar tadi kan, hadas besar, tapi itulah syaratnya dulu, kita penuhi syarat-syaratnya baru dibolehkan. Mana air ada tapi mudarat untuk menggunakannya. Yang kedua, sakit. Kalau sakitnya bisa fatal, ini sebenarnya tayamum ini untuk rukhsah. Rukhsah. Kalau kita pikir secara logika kita tidak masuk akal. Hanya kita berhadas besar, sementara yang ditayamumkan misalnya tidak. Kalau dengan air kan berarti betul-betul mensucikan, membersihkan. Tapi itulah rukhsah, keringanan dalam agama diberikan oleh Allah untuk bisa kita beribadah. Boleh, itulah syaratnya tadi. Tidak ada secara kasat mata sampai cari air waktu sholat sudah masuk, misalnya bagi subuh misalnya, tapi ada air susah, sulit untuk didapat karena mahal jual air, atau ada sumur, ada halangan untuk mendapatkannya, itu boleh. Baik hadas besar atau hadas kecil. Tapi hadas kecil kalau untuk berwudu ini sekali tayamum sekali sholat. Masuk waktu lain lagi, tayamum lagi. Tidak boleh, misalnya kita dua sholat atau sholat sunnah, sholat apa ya, itu kalau dari sholat maghrib ke isya tidak ada berwudu lagi, harus kita tayamum lagi waktu isya. Kalau untuk hadas besar tadi Pak, apakah cara tayamumnya seperti berwudu atau ada hal lain, misalnya karena perlu pembersihan misalnya? Ya. Kalau pakai air kan harus diutamakan dibersihkan dulu. Iya. Kayaknya sama cuma kita Cara dulu aja. cara dulunya ya. Cara mandinya. Berarti kok hal-hal yang Tidak perlu bersih. Karena kita membersihkannya. Niat. Kemudian suka tangan. Dia tahu kan cuma kemana? Iya, niat hujan. Seperti ya. Suka tangan dari sini, dari sini sampai harus tidak boleh dia harus buka sekali ya. Tangan satu kali usap saja. nah, usap. Bukan, Boleh tidak usap. di 3 kali ya, satu kali. Tidak 3 kali, tapi dengan sekalian Pak. Satu tepuk. Ketepuan itu sengaja. Tidak boleh yang sini itu seperti ini ya. Dari sini, itu cepat dari sini. Kalau kita kan posisi kecil, Iya. tapi tadi kan ada janabah, ada najis. Kita mau berwudu harus disucikan dulu. Kalau ada airnya lebih baik itu kalau sudah ada air, Nggak ada air, nggak tayamum lagi. nggak usah junub lagi. Kita lagi lakukan. Kalau udah ada air, nanti lihat dulu air. Kalau ada air baru kita. Tidak ada air. Saatnya bermimpi. Iya. Itu repotnya. Atau buang air besar. Misalnya mimpi tidak sengaja,
di kita Pak. Gimana terjadi? Ada batu. Tidak usah, ini dekat aja. Baru-baru ini kami pulang kembali dari jalan, naik kereta hebat. Tahu-tahu mau masuk waktu subuh tidak ada. Artinya ada yang mengatakan ada keluar saya keluar. Ada juga yang tidak ada rapat, termasuk Ustaz Yansa. Tapi kebetulan ada hujan, tapi tidak ditampung hanya 1 jam atau Saya aku ada. ada yang misalkan seandainya tidak ada air aqua, itu kondisi begitu. Tidak bisa Saya gunakan air laut kan bisa sulit digunakan. Nah, kita di dalam air ya. Di dalam air kita. Jadi kalau hal seperti itu terlalu kami. Cuma pertanyaan di saat satu, bagaimana memastikan debu yang tinggi? Kalau mungkin di mungkin bisa lah kita raba-raba begini ada. Tapi kalau sempat kita berada di rumah sakit yang nggak memang misalnya di rumah sakit